Untuk mendapatkan uang tambahan, terkadang Sumi memuaskan hasrat biologis para tamu villa. Mattia bekerja sebagai pembantu di sebuah villa puncak. Di villa itu, Mattia melakukan pekerjaan fisik seperti memotong rumput, mencuci baju, dan membawakan tas para pengunjung villa. Mattia adalah orang yang hobi makan dan minum alkohol. Mattia selalu tidur malam di dapur. Mattia sudah bekerja selama 12 tahun di villa itu. Beberapa orang menganggap Mattia sedikit gila. Di sana, Mattia ditemani seorang wanita bernama Sumi. Sumi bekerja sebagai tukang masak. Mattia sangat menyukai masakan Sumi karena kelezatannya. Mattia selalu makan dengan lahap semua masakan Sumi. Di villa itu, Sumi baru bekerja selama 3 tahun. Selama ini, Sumi berteman baik dengan Mattia. Meskipun begitu, Sumi sering memanggil Mattia dengan panggilan si bodoh. Untuk mendapatkan uang tambahan, terkadang Sumi memuaskan hasrat biologis para tamu villa. Tetapi Sumi tidak pernah berhubungan intim dengan Mattia. Vimal adalah manajer villa, sedangkan Raffi adalah pemilik villa. Sesekali, Raffi singgah beberapa hari ke villa untuk mengecek keuangan villa. Sore hari, Raffi kembali pulang. Mattia membawakan tas Raffi saat pulang. Raffi lalu memberikan 2 buah apel kepada Mattia. Mattia senang jika diberi makan enak. Suatu hari, ada 2 orang lelaki bernama Vishnu dan Shankar datang dan menginap di villa. Mereka check-in dan memberikan KTP kepada Vimal di resepsionis. Di sana, Sumi datang dan memberikan senyuman nakal kepada mereka berdua. Vishnu dan Shankar lalu masuk ke kamarnya. Barang-barang mereka diangkut oleh Mattia. Vishnu kemudian memberikan uang tips dan biskuit kepada Mattia. Mattia senang sekali karena diberikan biskuit yang enak. Sore hari saat udara mulai dingin, Vishnu dan Shankar merokok di halaman belakang. Tiba-tiba Shankar mengatakan kepada Vishnu bahwa ia ingin tidur alias mendapatkan kehangatan dari Sumi. Vishnu dan Shankar kemudian memberanikan diri pergi ke Vimal untuk bertanya tentang hal ini. Saat di resepsionis, Vimal mengatakan jika kalian menginginkan Sumi, silakan saja masuk ke dalam kamarnya dan membicarakan tarifnya secara langsung kepada Sumi. Vishnu dan Shankar senang mendengar hal itu. Malam hari, Vishnu dan Shankar mabuk bersama. Mereka menawari Mattia minum, tapi Mattia menolak karena takut ketahuan Vimal. Shankar menganggap Mattia adalah pria bodoh yang tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Shankar menyelinap masuk ke kamar Sumi. Saat di kamar Sumi, Shankar kaget karena kamar Sumi cukup besar dan bagus. Beberapa menit kemudian, Sumi keluar dari kamar mandi dan hanya memakai handuk. Sumi sudah tahu bahwa Shankar ingin dipuaskan. Sumi merokok terlebih dahulu untuk rileks sejenak, sedangkan Shankar sedikit tegang karena sudah kebelet. Shankar kemudian memberikan Sumi tepung terigu alias barang haram agar bisa teler. Mereka berdua kemudian menghirup barang haram itu dan teler bersama. Sumi langsung mendorong Shankar ke kasur dan membuka handuknya. Mereka berdua melakukan enjos-enjos hingga puas. Setelah itu, Shankar kembali ke kamarnya dan mengatakan kepada Vishnu, "Vishnu, aku sudah selesai. Sekarang giliranmu." Vishnu yang sudah mabuk masuk ke kamar Sumi dan melakukan enjos-enjos hingga puas. Besok pagi, mereka bertiga jalan kaki bersama. Siang hari, Vishnu dan Sharma melakukan check-out. Mattia mengangkat semua barang-barang mereka. Vishnu kemudian memberikan uang tips kepada Mattia. Siang harinya, Sumi ditelepon ibunya dan mengatakan sang ibu akan mengirim anak Sumi ke panti asuhan. Sumi marah besar mendengar hal itu karena selama ini Sumi mengirim uang kepada sang ibu untuk mengurus anaknya. Tetapi sang ibu justru mengirim anak Sumi ke panti asuhan di kota yang jauh. Sumi stres dan merasa hidup ini tidak adil karena Sumi selama ini bekerja keras namun tidak mendapatkan hasil yang setimpal. Bahkan sekarang Sumi harus berpisah dengan anaknya lebih jauh lagi. Malam hari, Sumi curhat kepada Mattia sambil mabuk bersama. Mattia yang merasa kasihan kepada Sumi memberikan semua tabungannya kepada Sumi. Sumi terharu karena mempunyai teman baik seperti Mattia. Vimal lalu masuk ke kamar Sumi dan meminta jatah. Vimal langsung menyerang Sumi di kasur dan melakukan enjos-enjos hingga puas. Setelah itu, Vimal pergi untuk menjenguk ibunya di kota. Vimal akan meninggalkan villa selama beberapa hari. Malam hari, ada 2 sepasang kekasih bernama Amir dan Anjali datang menginap.
mereka melakukan late check-in dan memberikan KTP di resepsionis. Di resepsionis, mereka dilayani Sumi. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Amir dan Anjali bermesraan sejenak. Sumi mengintip dan iri dengan kemesraan mereka berdua. Karena selama ini, Sumi selalu menderita dan tidak pernah bermesraan seperti mereka. Sumi lalu menakut-nakuti mereka berdua dengan membuat suara gaduh. Amir dan Anjali pergi ke jendela dan tidak melihat apa-apa. Besok pagi, Anjali mengobrol dan membantu Sumi masak di dapur, sedangkan Amir dan Matya berjalan kaki keliling villa. Amir kelelahan dan minta berhenti sejenak, namun Matya tidak merasakan lelah sedikit pun. Amir merasa kekuatan fisik Matya luar biasa. Mereka berdua mengobrol sejenak. Anjali menghampiri mereka berdua dan memberikan Matya coklat. Anjali juga berjanji kepada Matya akan mentraktir nasi biryani sebelum Anjali check out. Matya tersenyum bahagia dan sangat menyukai Amir dan Anjali. Setelah itu, mereka berempat sarapan bersama. Seusai sarapan, Amir dan Anjali berkeliling villa. Sumi tidak suka melihat Amir dan Anjali yang begitu bahagia. Sumi iri hati kepada mereka berdua. Malam hari, Sumi dan Matya mabuk bersama. Sumi juga memberikan bubuk haram kepada Matya. Namun saat melihat bubuk haram itu, Matya bingung dan tidak tahu efek sampingnya. Matya lalu menghirup bubuk haram itu hingga teler dan tidak sadarkan diri. Matya tertawa-tawa sendiri dan terbaring di tempat tidur. Saat teler, Sumi bertanya lagi kepada Matya. Matya, gimana pendapatmu tentang Amir dan Anjali? Matya menjawab, mereka berdua adalah orang baik. Sumi membalas, Matya, aku tidak suka dengan mereka. Mereka terlihat begitu bahagia. Sementara kita di sini susah payah cari uang dan hidup jauh dari keluarga. Aku iri kepada Amir dan Anjali. Matya diam saja karena sudah teler berat. Sumi menyebut Matya dengan panggilan si bodoh, tapi Matya tidak mendengar. Sumi lalu keluar dan mengintip ke jendela kamar Amir dan Anjali. Saat mengintip, Sumi terjatuh dan ketahuan Amir. Amir dan Anjali keluar kamar dan memarahi Sumi. Karena emosi, Amir tidak sengaja mendorong Sumi. Sumi lalu mengambil batu dan memukul kepala Amir hingga pingsan. Anjali mencoba menghalangi Sumi namun gagal. Anjali kabur melarikan diri. Sumi berteriak memanggil-manggil Matya. Sumi menyuruh Matya untuk mengejar Anjali. Dengan cepat, Matya berhasil menangkap Anjali. Matya lalu menggendong Anjali dan meletakkannya di sebelah Amir. Sumi menyuruh Matya membunuh mereka berdua. Matya lalu mengambil batu sambil tertawa. Matya kemudian memukul Amir dan Anjali hingga tewas. Sumi melihat Matya membunuh Amir dan Anjali sambil merokok. Matya dan Sumi lalu membawa mayat Amir dan Anjali ke hutan dan menguburnya di sana. Sebelum dikubur, Sumi mengambil cincin Amir. Matya dan Sumi lalu tidur di tempat masing-masing. Besok pagi, seperti biasa, Sumi masak di dapur. Matya mengambil teko kopi dan 2 gelas lalu membawanya ke kamar Amir dan Anjali. Sumi bingung dengan apa yang dilakukan Matya. അവരവിടെ പോയി നിനക്കറിയില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അവരോട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവരിന്നലെ രാത്രി തന്നെ പോയടാ. Ternyata karena Teller menghirup barang haram, Matya tidak ingat kalau semalam ia telah membunuh Amir dan Anjali. Cetir. Dengan polosnya, Matya mengatakan kepada Sumi, kenapa Amir dan Anjali pergi tanpa berpamitan kepadaku? Padahal mereka berjanji akan mentraktirku nasi biryani. Sumi bingung dan hanya terdiam membisu. Malam hari, Sumi bertanya lagi kepada Matya. Matya, apakah kau benar-benar tidak ingat mereka berdua pergi tadi malam? Matya menjawab, tidak Sumi, aku tidak ingat apapun. Beberapa hari kemudian, Vimal kembali ke villa. Sumi panik karena takut ketahuan Vimal. Sedangkan Matya dengan polosnya mengatakan kepada Vimal, beberapa hari lalu ada 2 tamu menginap di sini Pak. Tapi mereka pergi begitu saja. Padahal mereka berjanji akan mentraktirku nasi biryani. Sumi ketakutan dan masuk ke dalam kamarnya. Namun jiwa psikopat Sumi membuat dirinya tenang dan bertindak seakan-akan tidak ada masalah.
Sumi menyetorkan uang sewa Amir dan Anjali kepada Vimal. Malam hari, Sumi mabuk bersama Matya hingga teler. Lagi-lagi, Sumi bertanya kepada Matya, "Matya, apakah kau benar-benar tidak ingat apapun di malam saat Amir dan Anjali pergi?" Matya menjawab, "Aku tidak ingat apapun, Sumi. Yang jelas aku sedih karena mereka berdua pergi tanpa berpamitan kepadaku. Padahal mereka berjanji akan mentraktirku nasi biryani." Sumi senang dengan jawaban Matya karena dengan begitu tidak ada orang yang tahu bahwa Amir dan Anjali dibunuh. Mengetahui Matya yang sedang teler, Sumi berjalan mendekati Matya dan mengecup bibirnya. Namun Matya cuek saja karena Matya tidak tahu apa-apa tentang enjos-enjos. Sumi kemudian membimbing Matya ke kasur dan melakukan enjos-enjos untuk pertama kalinya bersama Matya. Satu bulan kemudian, seorang pria bernama Ahmad datang dan menginap di villa. Ahmad melakukan check-in di resepsionis dan masuk ke dalam kamarnya dibantu Matya. Besok pagi, saat Matya sedang memotong rumput, Ahmad bertanya kepada Matya, "Matya, apa kau kenal dengan wanita ini?" Ahmad mengatakan itu sambil menunjukkan foto Anjali. Matya menjawab, "Bulan lalu dia menginap di sini Pak dengan lelaki, tapi mereka pergi begitu saja tanpa berpamitan. Padahal mereka berjanji akan mentraktirku nasi biryani." Malam hari, Ahmad membelikan nasi biryani kepada Matya. Matya memakannya dengan lahap. Besok pagi, Sumi mendekati Ahmad yang sedang jalan-jalan dan menawari Ahmad kehangatan. Ahmad bingung dan tidak bisa berkata-kata. Malam hari, Ahmad mendatangi kamar Sumi. Mereka berdua minum bersama. Sumi yang sudah membuka baju membimbing Ahmad ke kasur. Namun Ahmad memberikan Sumi uang dan menutup kembali bajunya. Ahmad tidak mau melakukan jos-jos. Ahmad mengatakan kepada Sumi bahwa dirinya adalah seorang polisi dan ia datang ke sini untuk mencari lelaki bernama Amir. Ahmad juga menunjukkan foto Amir kepada Sumi. Sumi mulai ketakutan. Sumi mengatakan kepada Ahmad bahwa Amir menginap di sini bulan lalu dan pergi begitu saja. Setelah itu, Ahmad kembali ke kamarnya. Besok pagi, Sumi mendasihati Matya agar tidak berbicara banyak kepada Ahmad. Karena Sumi takut Matya mengingat semua kejadian malam itu dan memberitahu Ahmad. Ahmad berjalan keliling villa dan terus memikirkan kemana Amir dan Anjali menghilang. Malam hari, Ahmad masuk lagi ke kamar Sumi. Ahmad mulai mencurigai Sumi. Ahmad mengancam akan membawa Sumi ke kantor polisi jika Sumi tidak menceritakan yang sejujurnya. Ahmad menginterogasi Vimal, namun Vimal tidak tahu apa-apa karena ia tidak berada di villa saat Amir dan Anjali menginap. Saat makan malam, Ahmad bertanya lagi kepada Sumi, "Sumi, dari mana kau mendapatkan cincin yang ada di kamarmu itu?" Sumi menjawab, "Cincin itu dari ibuku." Ahmad yakin Sumi pasti berbohong karena Ahmad tahu cincin itu adalah milik Amir. Sumi kembali ke kamarnya dan memegang cincin itu. Sumi berpikir ingin menyingkirkan Ahmad. Besok pagi, Raffi datang ke villa untuk memeriksa keuangan villa. Raffi berdiskusi dengan Vimal untuk mengembangkan villa itu. Malam hari, Raffi meminta jatah enjos-enjos kepada Sumi. 2 hari kemudian, Raffi kembali pulang. Ahmad yang sudah tidak sabar lagi dengan ini semua menginterogasi Matya dengan keras. Ahmad juga memukul Matya agar Matya mengatakan semuanya. Namun Matya mengatakan kepada Ahmad bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Amir dan Anjali. Matya kemudian keluar dari kamar Ahmad. Matya menangis dan curhat kepada Sumi karena dipukul Ahmad. Sumi lalu mendatangi Ahmad dan memarahi Ahmad. Ahmad emosi dengan akting Sumi. Besok pagi, Sumi mendatangi Vimal dan mengatakan ada 4 orang tamu dari luar kota yang berencana menginap di villa itu. Tetapi 4 orang tamu itu minta dijemput menggunakan mobil. Vimal kemudian bersiap-siap menjemput 4 orang tamu itu. Karena lokasi tamu itu cukup jauh, Vimal akan menginap 1 malam di losmen dekat lokasi penjemputan. Malam hari, Sumi yang sudah mabuk dihampiri Ahmad yang sedang emosi. Sumi mempersilahkan Ahmad masuk dan membimbing Ahmad ke kasur. Saat Ahmad sedang berbicara, Sumi langsung memukul Ahmad dengan palu hingga pingsan. പക്ഷെ അവർ 2 ദിവസം പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Sumi lalu mandi dan membersihkan darah yang ada di lantai.
Sumi menutup tubuh Ahmad di kursi dengan selimut. Beberapa menit kemudian, Sumi memanggil Matia. Sumi mencokoki Matia minuman dan barang haram hingga Matia teler tidak sadarkan diri. Matia lalu tertawa-tawa sendiri di kasur. Melihat itu, Sumi yakin Matia sudah teler berat dan tidak bisa mengingat apapun. Sumi langsung membuka selimut yang menutupi tubuh Ahmad. Sumi lalu menyiram wajah Ahmad dengan minuman sampai bangun. Sumi bertanya kepada Ahmad, "Pak polisi, mengapa kau ingin tahu di mana keberadaan Amir dan Anjali?" Ahmad menjawab, "Amir adalah adikku." Sumi baru tahu ternyata Amir adalah adik Ahmad. Jiwa psikopat Sumi mulai bergejolak. Sumi sambil tertawa mengatakan kepada Ahmad, "Pak polisi, aku sudah membunuh dan mengubur Amir dan Anjali. Sekarang aku akan menguburmu di samping mereka berdua. Tetapi yang membunuhmu bukan aku, Matialah yang akan membunuhmu." Ahmad sedih karena mengetahui adiknya dibunuh dan dikubur di hutan. Tanpa basa-basi, Sumi langsung memerintahkan Matia untuk membunuh Ahmad. Sumi mengatakan kepada Matia, "Hei bodoh, cepat bunuh dia." Matia menerima palu yang diberikan Sumi dan berdiri tepat di depan Ahmad. Namun tiba-tiba Matia memukul Sumi dengan palu hingga tewas. Matia marah karena selama ini Sumi memanggilnya dengan panggilan bodoh. Setelah membunuh Sumi, Matia duduk tepat di depan Ahmad dan mengatakan, "Pak polisi, aku lelah karena selama ini aku mempunyai dua kepribadian. Di satu sisi, aku adalah anak polos dari ibuku. Di sisi lain, aku adalah Matia, si penjaga villa yang bodoh. Dan terkadang, aku bahkan tidak mengenal siapa diriku." പൊട്ടാന്നാ വിളിക്കുക. Matia meletakkan palunya di tangan Ahmad dan keluar dari kamar. Matia terus berjalan kaki lalu merenung sendirian di atas bukit.